Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pandemi COVID-19 menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin peti jenazah. Seperti di Pacitan, Jawa Timur, belasan peti jenazah sudah terjual habis sejak kasus COVID-19 merebak. Satu peti mati dibanderol mulai dari harga 1,4 juta hingga 4 juta rupiah. Hal serupa juga terjadi di Tangerang, Banten. Penjualan peti jenazah meningkat drastis dalam 1 bulan terakhir. Suyadi, warga Jalan Dei Panjaitan, Kecamatan Kabupaten Pacitan, sibuk membuat peti mati sejak pandemi COVID-19 merebak. Pria berusia 60 tahun ini membuat peti jenazah yang dipesan Rumah Sakit Daerah dan Gugus Tugas COVID-19 Pacitan. Pemakaman terhadap jenazah yang diduga terpapar COVID-19 dan menggunakan protokol kesehatan masih tinggi. Sejak April lalu, sudah ada 15 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan semuanya menggunakan peti jenazah yang dibuat oleh Suyadi. Peti jenazah pasien COVID-19 harus memenuhi standar protokol kesehatan. Tidak boleh ada celah udara yang bertujuan untuk menghindari penularan virus corona terhadap petugas yang melakukan pemulasaran jenazah. Harga satu peti jenazah mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Di Tangerang, Banten, pesanan peti mati juga meningkat drastis dalam 1 bulan terakhir. Salah satu penjual peti mati yang berlokasi di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, bahkan telah membuat 40 peti mati yang dipesan berbagai rumah sakit rujukan. Cuma kesebar ke beberapa tempat itu. Di wilayah Tangerang Raya aja? Iya, 3-40-an lah. Kadang pemesannya sendiri sampai ke rumah sakit Jakarta nggak, Pak? Enggak, Jakarta nggak masuk, cuma Tangerang Raya aja. Tingginya permintaan peti jenazah bersamaan dengan wilayah Tangerang Raya yang kembali ditetapkan ke dalam zona merah atau resiko tinggi penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak kasus COVID-19 merebak, penjualan peti jenazah meningkat dan kita akan berbincang langsung dengan salah satu perajin peti jenazah dari Pacitan, Pak Suyadi. Selamat siang, Pak Suyadi. Selamat siang. Iya, Pak Suyadi, boleh diceritakan untuk perbandingan pesanan peti mati sebelum COVID-19 berapa mungkin per bulan dan setelah COVID-19 peningkatannya seberapa besar sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Mbak, kalau masalah setelah ada pandemi COVID ini, itu peningkatannya hanya pesanan dari Dinas Kesehatan 10 yang khusus COVID. Halo? Iya, Pak, silakan. Terus yang untuk rumah sakit daerah Kabupaten Pacitan 10, jadi 20. Realisasinya sampai tanggal 17 kemarin 15 biji, Mbak. Oh, lebih jadi, banyak ya? Iya, yang masih belum dipakai, ya sisanya tinggal 5 biji. Tapi kemarin itu order lagi rumah sakit. Karena yang termasuk berat, yang di atasnya ringan itu katanya ada gitu. Baik. Terus Pak, kalau yang untuk penjualan untuk masyarakat justru menurun sedikit, Mbak. Oke. Pak Suyadi, satu peti jenazah ini Bapak jual dengan harga berapa, Pak? Variasi. Kalau yang khusus COVID kan mintanya kayunya kan yang bagus. Yang di Plitur itu loh, tapi non jati, karena kalau kayu jati kemahalan katanya Pak Bupati. Jadi harganya sekitar 1.200.000 sampai 1,5 juta, tinggal kayunya, Mbak. Kalau kayu mahoni ya itu sudah sama kain kafannya loh, Mbak. Oke, pakai lengkap. Ya. Oke. Kalau di Pacitan itu paling murah, bahannya agak murah lah, kalau Pacitan itu banyak kayu gitu. Baik. Kalau rimba campur ya yang 1.200.000 itu. Baik. Nah, terrealisasinya itu. Pak Suyadi, kalau peti untuk jenazah COVID ini ada spesifikasi khusus yang diminta dari rumah sakit atau dinas pemakaman? Dinas Kesehatan, terus nanti kemarin itu ada pelatihan dari Polri, dari Kodim itu. Nanti yang nangani kalau rumah sakit Kualan kan relawan itu tadi. Lah kalau yang pesen peti itu ada yang dinas kerjasama dengan dinas. Soalnya kalau di desa di Pacitan ini makamnya itu mintanya itu di kuburan kampungnya sendiri yang meninggal itu, Mbak. Pak, ada perbedaan tidak untuk peti jenazah biasa dengan peti untuk jenazah COVID-19?
Oh jauh, kalau yang peti untuk biasa orang-orang itu hanya harganya 400.000. Yang putih itu loh di apa itu renda-renda kain itu. Apa yang Bahannya hanya kayu membedakan? tengon itu. Kalau yang COVID itu kan mintanya kan ya seperti mebel lah. Tapi kalau kayu jati mahal. Makanya kayu rimba campur, Mbak. Kayu mauni bisa, kayu nangka bisa, kayu melinjo itu juga bisa. Pokoknya kayu salam gitu bisa. Baik, Pak Suyadi, Bapak cukup Ya. kewalahan mungkin atau tidak dalam memenuhi orderan peti jenazah COVID-19? Kalau untuk Pacitan ini tidak kewalahan kemarin itu karena pesannya mendadak. Saya itu mau ngambil saudara saya yang di Solo atau di Wonogiri itu ditolak. Di Solo sudah di-booking oleh Dinas Kesehatan Solo sama Wonogiri. Oke. Bahannya dapat dari Jadi- mana, Pak, Bapak? Apa? Bahan-bahan kayunya dapat dari mana? Oh, di Pacitan. Pacitan kan banyak kayu, memang banyak hutan Pacitan itu. Untuk satu Ah, peti banyak. jenazah COVID-19 berapa lama proses pembuatannya, Pak? Kalau satu orang kalau sudah terbiasa membuat seperti saya ya 3 hari 4 hari itu sampai finishing. Sampai belitur, sampai finishing, ngasih perlak. Pokoknya siap pakai lah, Mbak. Oke. Ini Bapak ada berapa orang yang mengerjakan di tempat Bapak? Oh, 3 orang. 3 orang dengan saya sendiri. Sejauh ini belum ada penambahan karyawan begitu, Pak, untuk memenuhi pesanan? Oh, ya itu tadi. Biasanya untuk harian kan hanya 2 orang. Ini saya tambah 1. Baik. Karena agak mendadak pesennya. Oke. Baik, terima kasih Pak Suyadi atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah bergabung di Ayu Siang. Pemirsa, berawal dari menghilangkan kesan angker area makam desa di Sidoarjo, Jawa Timur dicat warna-warni layaknya tempat objek wisata. Tidak hanya itu, area makam tersebut ini juga dilengkapi 40 lampu dan dibangun pagar mirip benteng Kerajaan Majapahit. Kondisi ini pun membuat jumlah warga yang berziarah di makam warna-warni meningkat. Makam itu seram dan penuh kesan mistis. Tapi, tunggu dulu sampai Anda lihat yang satu ini. Ya, makam yang satu ini jauh dari kesan horor. Lihat saja pohon Kamboja dan nisan yang dicat dengan aneka warna ini. Ya, di area pemakaman Desa Balungdowo, Kecamatan Candi Sidoarjo yang luasnya 800 meter persegi ini, semua ornamennya penuh warna. Kalau kita melangkah keluar, pagar area makam juga dibuat mirip benteng Kerajaan Majapahit sehingga menambah keindahannya. Ada 40 lampion yang dipasang di sekitar lokasi dan menambah uniknya makam. Tentu saja, warga yang memiliki kerabat atau keluarga yang dimakamkan di area pemakaman Balungdowo ini menyambut senang. Sekali sama warga semua desa Balungdowo, ya menambah pengunjung juga banyak yang datang ke sini, ke makam ini. Kita lihat semua, ini banyak daripada di desa-desa yang lainnya. Dan juga sama pagar ini setelah dibangun juga. Hebatnya lagi, biaya untuk mengecat dan membangun area makam didapat dari swadaya warga desa loh. Biar tidak kelihatan angker gitu. Biar pengunjung sama-sama senang melihat pemandangan pohon-pohon ini. Istilahnya 32 RT itu gotong royong kerja bakti. Kan masyarakat Desa Balungdowo gini istilahnya royal uangnya, royal tenaganya. Hasilnya, pengunjung di area makam ini meningkat sampai 700 orang. Tidak hanya berziarah, banyak juga warga yang datang hanya untuk berfoto ria. Wah, foto kok di makam ya? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta masih terus menerima pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Sejumlah fasilitas akan memudahkan pasien selama menjalani karantina.
kondisi pagi ini 09.10 flat isolasi mandiri Kemayoran, kita lihat masuk ke dalam. Dalam rekaman video yang dikirimkan salah satu petugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, terlihat suasana di ruang penanganan pasien COVID-19 pagi ini. Suasana di ruang tunggu terkesan lengang, tidak ada antrian pasien yang mendaftar ke Wisma Atlet Kemayoran, juga tidak terlihat penumpukan pasien yang hendak isolasi mandiri. Jadi mudah-mudahan kita harapkan tidak ada penumpukan pasien di flat isolasi mandiri. Suasana lengang juga terasa di ruang unit gawat darurat Wisma Atlet Kemayoran yang tidak dipenuhi pasien. Tempat tidur perawatan juga berjarak satu sama lainnya dan tenaga medis bekerja seperti biasa. Di luar area tower 5 dan 6 tampak aktivitas olahraga yang dilakukan sejumlah pasien COVID-19. Meski berolahraga, mereka tetap patuh menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video curahan hati seorang penyintas corona viral di media sosial. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.